Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya coba buat konten ya, sharing saham watchlist saya gitu ya. Sharing saham watchlist saya untuk scalping ya teman-teman, untuk scalping atau fast trade di periode tanggal 20 Oktober 2025 hari Senin. Dan kalau ada pertanyaan ke saya bagaimana marketnya, view marketnya, saya rasa trennya masih akan turun ya. Trennya cuma dua sih sebenarnya, antara sideways atau turun. Tapi ya dua kecenderungan ini menurut saya jadi dua kecenderungan yang kurang oke gitu. Tapi ya whatever it is, saya tetap punya saham menarik menurut saya gitu ya. Jadi saya nggak trading di saham-saham yang jadi pemberat, yang posisinya saat ini sedang guyuran gede-gedean gitu ya. Sahamnya Pak PP kayak Cuan, CDIA gitu ya, saya skip dulu. Saya coba cari saham-saham lain yang menarik gitu ya. Dan saya nemu cuma ada dua sih yang mungkin akan ada volatilitas dan berpotensi buat di scalpingin gitu hari Senin ya. Jadi disclaimer, kalau saya tidak mengajak beli jual, keputusan beli jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Ingat, saya tidak memaksa, menghimbau atau menyuruh gitu ya, menginstruksikan teman-teman untuk beli. Jadi keputusannya tetap masing-masing. Dan saham yang saya share sih biasanya sahamnya cenderung liquid lah ya, bukan saham yang terlalu kecil banget. Karena kalau terlalu kecil ya resikonya, saya sharing di konten publik gini, resikonya yang naikin malah yang nonton lagi gitu ya, dan market maker enak dapat likuiditas seperti itu. Dan langsung aja, kembali saya ingetin ya, ini tidak ada kepastian saham yang saya info di sini itu naik ya, nggak ada kepastian di situ. Dan intinya tetap bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing gitu. Besok tanggal 20 saya cuma punya dua saham. Ini saham sektor emas karena cuma satu-satunya sektor yang menurut saya di beberapa hari belakangan ini perform. Dan bahkan beberapa saham lain kayak HRTA, Archie itu data transaksinya per 2 hari kemarin ini udah kurang begitu oke ya. Per kemarin ini udah kurang begitu oke gitu. Dan yang kedua ini VKTR. Kenapa VKTR? Karena dia keluar dari FCA ya, sahamnya Bakri Group ya. Di dua ini nanti saya coba bahas satu persatu. Mungkin pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih lagi untuk Bapak Agamdo. Bapak Agamdo nih udah 2 kali traktir saya kopi ya. Mungkin cuannya udah lumayan nih Bapak Agamdo. Dari apa nih cuannya Bapak nih? Tanggal 16 17 dia traktir saya kopi. Thank you Pak. Mudah-mudahan nanti cuannya makin banyak gitu ya. Dan mungkin sedikit review WL trading saya hari Jumat kemarin tanggal 17 Oktober itu ada beberapa saham CPO, tapi ternyata CPO nggak ada yang perform. Dan substitusinya emas sama data ya di sektor teknologi. Data ini menurut saya masih oke loh, nanti saya bahas ya. Sama HRTA. Dan kemarin hari Jumat saya cuman trading di HRTA teman-teman. Trading di HRTA, trading pendek aja di HRTA. Saham lain tuh saya nggak ngelihat gitu ya. Dan ya data minus 6,25%. Saya cuma mau sharing aja, data ini cenderung masih oke. Ya memang di sini terlihat bayarnya retail, tapi big player yang jadi mover di sini tidak melakukan distribusi. Jadi merahnya ini saya bisa kategorikan cenderung sehat karena yang buat merah ini adalah investor CC Foreign sama AK Foreign gitu ya. Dan kalau dilihat domestiknya sih belum ada distribusi, dan ya sebenarnya ini indikasi masih oke. Sahamnya juga sebenarnya masih uptrend, cuma ya kalau untuk di scalpingin rasanya kurang. Bisa jadi dia besok merah tipis lagi gitu, ataupun naiknya naik tipis. Jadi volatilitasnya kurang, jadi saya skip. Apakah masih oke? Masih oke gitu ya. BWPT ini juga ini ngeri malah ya kalau menurut saya ya, karena dia volumenya gede, merah, volume gede, udah skip. Nah ini GZCO ya gitu. GZCO ini turun, volumenya gede. Ini data transaksinya menurut saya udah kurang begitu oke. Ini coba saya tarik mundur ke tanggal 17. Nah ini bayarnya kembali ya, mostly retail gitu ya. Jadi MG-nya udah mulai keluar gitu. Dan ya ini udah indikasi yang kurang begitu oke. Menurut saya udah kurang begitu oke. Mungkin masih bisa dilihat-lihat, tapi dalam waktu dekat untuk scalping bisa naik kencang lagi rasa-rasanya sih ya kecil ya kemungkinannya. Mungkin dia hanya ikut keseret market aja. DSNG kemarin data transaksinya tanggal 16 cakep banget menurut saya ya, 16 cakep gitu ya. Tapi ternyata di 17 ya ikut keseret market mungkin gitu ya. Jadi ya ini terlihat nih masih fun juga sih melakukan pembelian, tapi ya sahamnya minus 4%. Dan ya HRTA nih ini distribusi, tapi ya saya pagi-pagi bersyukur masih bisa scalping di sini, dapat cuan tipis-tipis gitu ya. Jadi seperti itu rasa-rasanya, market masih kurang begitu oke karena ya IISG-nya juga masih koreksi ya.
Masih di saham-saham konglomerasi MLPT, kalau saya DCII pada merah semua tuh, yang jadi pemberat saham-saham dengan market cap besar gitu ya. Tapi ini volume juga dia turun, IHSG kemarin 2,5%, ini bukan main-main, pasti jumlah saham yang merah tuh banyak banget gitu ya. Dan volume yang terjadi juga cukup lumayan besar. Jadi ya kembali modenya, kalau kemarin saya modenya salah karena terlalu cepat buang barang gitu ya, di mode-mode mulai dari September Oktober gitu terlalu cepat buang barang. Kalau sekarang saya balik ke setelan awal, saya akan trading in out cepat aja gitu, manfaatkan momentum jangka pendek, bener-bener jangka pendek gitu ya. Karena apa? Karena hold saham untuk jangka periode menengah gitu ya akan resikonya jauh lebih tinggi karena ISG-nya koreksinya dalam gitu. Dan ya kalau mungkin dari teman-teman ada yang nanya gimana saham Pak PP, kalau saya sih skip dulu ya gitu ya. Ini sekalian saya bahas lah ya sebelum masuk ke pembahasan karena cuma dua kan, simple. Ini turunnya masih 1, 2, 3, 4, ada 4 candle turun dan turunnya nggak main-main 8%. Ya ini memang volume candle hijaunya ini jauh lebih besar daripada volume distribusi di 4 hari terakhir ini. Tapi whatever it is, ini turunnya dalam loh teman-teman. Jadi ya walaupun dia anggaplah ini distribusinya nggak terlalu gede, tapi dia 21%. Kalau teman-teman beli pucuk, siapa yang mau tahan gitu ya 21% untuk balikin lagi nih, udah menguras energi gitu menurut saya. Cuan gimana? Cuan juga koreksinya nggak main-main. Memang volumenya cenderung nggak terlalu gede, tapi turunnya tuh dalam banget ya, sampai sempat 10-11%-an ini cuan, dan ini juga jadi salah satu pemberat IHSG kita ya. Jadi kalau nanya sama saya saham Pak PP, ya saya cenderung skip dulu gitu ya. Saya cenderung skip dulu dan fokus saya sektornya sebenarnya emas-emasan gitu. Seperti itu, dan ya langsung aja ke pembahasannya supaya nggak terlalu lama. Cuma dua saham. Yang pertama ini PSAB, ya, PSAB atau PKTR ya, PKTR dulu. Oke, yang pertama VKTR. Kenapa VKTR menarik? Ya yang pertama mungkin saya buka chart dulu ya. Nah ini chartnya saham VKTR ini masuk ke FCA ya, 1 minggu terakhir ini, dan ya ini di periode FCA bahkan sebelumnya gitu ya, di sebelumnya itu periode kenaikan dari mulai 1 Oktober sampai 17 Oktober movernya adalah KI. Siapa KI? KI Cipta Dana. Cipta Dana ini adalah underwriternya si VKTR. Jadi ya mungkin ini market makernya, movernya gitu ya. Dan ya secara price action menurut saya menarik, dan satu sentimen positifnya lagi adalah pada tanggal 20 Oktober ya, yang mana besok gitu ya, 20 Oktober tuh bener ya saya tulis tanggalnya. Tanggal 20 Oktober VKTR ini keluar dari efek bersifat ekuitas pemantauan khusus. Artinya apa? Artinya dia arah ARB-nya akan kembali operasional, bid offer nggak ditutupin, dan berdasarkan data transaksi yang kemarin kurang lebih oke gitu ya, kurang lebih oke. Ini kan akumulasi, ini banyak pihak, ini sedikit pihak, dan nomor satu top bayarnya adalah KI ya. Ini oke gitu ya, dan ya saya sih berharap VKTR ini minimal naik belasan persen lah, sekalipun marketnya merah gitu. VKTR pagi-pagi tetap bisa kasih cuan kalau teman-teman yang ngerti scalping ya. Intinya karena yang pertama ini sahamnya uptrend, sahamnya Bakri, dan di periode uptrendnya yang melakukan akumulasi juga bagus ya, KI, jadi confirm. Lalu sentimen yang membuat ini menarik adalah dia keluar dari pemantauan khusus dari FCA, dan ini efektif per tanggal 20. Ini saya dapatnya data dari keterbukaan informasi gitu ya. Dan saham yang kedua ya, karena memang cuma dua, yaitu adalah saham PSAB. PSAB ini adalah saham yang bergerak di sektor emas-emasan lah gitu ya. Pertambangan emas. Dan kenapa saya informasikan ini jadi saham yang menurut saya oke, karena alasannya breakout ya, breakout dengan volume besar. Nah, saham breakout dengan volume besar dan sahamnya liquid tentu saja gitu ya. Jangan lihat di saham-saham yang top gainer gini-gini ya, jangan ya. Kalau saya nggak begitu suka sih saham kayak gitu. Jadi sahamnya liquid, data transaksinya 92 miliar, volume yang terjadi gede. Ini foreign movernya, jadi ya ini retail di sisi kanan. Yang kayak gini jarang nih terjadi kalau marketnya lagi merah ya, apalagi ISG 2% kemarin, dan itu jarang ya. Harapan saya ya mudah-mudahan PSAB juga besok akan lanjut naik, karena emas memang masih oke ya, harusnya ya. Masih oke ya harga emas, dan ini dimanfaatkan banget sama si market maker untuk ngegoreng sahamnya gitu ya, dan dapat power juga, bantuan power dari foreign ini, karena memang foreignnya nih masuk ini break dua candle break ini volumenya gede, ini foreign jadi mover di sini.
Dan di ini dia coba konsolidasi dulu, konsolidasinya pendek ya, nggak terlalu panjang, kurang lebih 1 bulan hampir. Ini break lagi, jadi ya mungkin ini candle kedua ini akan reflect lagi si PSAB ya. Tapi apakah semua emiten merasakan seperti itu? Saya rasa enggak. Ini sedikit buat perbandingan ke teman-teman. Ini foreign-nya buang, volume juga gede, si Archie rasa-rasanya kalau kayak gini udah di atas, yang terjadi kayak gini ya udah arahnya mau ke bawah. Asumsi saya ya, tapi saya bisa salah. Dan ditambah lagi ini rasanya powernya akan kurang kuat karena retail udah banyak masuk. Kalau dia in case market maker mau naikin lagi, ya ini pasti banyak yang TP dan cenderung berat menurut saya gitu ya. Nah, HRTA, Archie, HRTA juga sama. Ini retailnya juga masuk cukup lumayan besar. Jadi ya pakai logika sederhana, kalau market maker mau naikin lagi harga sahamnya, let's say dia kemarin kan minusnya 8% ya. Kalau dia mau naikin misalnya besok hijau belasan persen, rasa-rasanya udah agak berat. Jadi itu alasannya, beda case-nya sama PSAB ya. Nah, tuh. Cakep. Jadi besok untuk scalping saya pikir cuma ada 2. Dan kalau misalnya dari 2 ini nggak ada yang perform, dari 2 ini merah, ya nggak usah entry sih. Seperti itu, nggak usah trading dulu, nggak usah dipaksa. Kalau ISG-nya lagi merah, cari duit jadi tahan-tahan dulu aja lah. Mudah-mudahan marketnya sih bisa balik lagi cepet ya, walaupun indikasinya sih masih belum. Beberapa mengatakan ISG ini koreksinya koreksi sehat. Menurut saya nggak sehat karena udah dalam. Jadi banyak emiten yang terjun bebas, kalau nggak punya stop loss ya stresnya. Bahkan cuan di bulan September, Juli September ya mungkin akan kegerus di bulan ini gitu kalau seandainya nggak disiplin dengan risk yang tipis ya gitu ya. Tapi ya balik lagi lah, terserah teman-teman. Dan ya intinya kalau saya pribadi lebih prefer jaga aset sih, bukan mau cari cuan, jaga aset sih saya. Ya, jaga aset. Ya mungkin itu aja dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.